کربلای تو لبیک یا حسین، جان و تنم فدای تو لبیک یا حسین. گفتی دوباره چیست که یاری کند مرا، قربان آن ندای تو لبیک یا حسین. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, baril khalaqi asma'in, wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin, wa ali baiti tayyibin at-tahirin wa ashabihi mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita sampaikan takziah kita kepada sahibul asri zaman. Allahu lakal azhar ya sahibaz zaman bi musafikum bi atiyatillah al Husain sallallahu alaihi ya maulai ya aba Abdillah sallallahu alaihi ya maulai ya ibn Rasulillah ya abratal mu'minin wa ya rahmatallahil wasi'ah wa ya baba najatil ummah ma khaba sayyidi man tamassaka bikum wa amina man laja'a ilaikum ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah berfirman, afa min hadzal haditsi ta'jabun, apakah kalian merasa heran dengan datangnya berita hari kiamat? Wa tadhakuna wa la tabkun, sementara kalian hanya bisa tertawa dan tidak mau menangis. Wa antum samidun, dan kalian lengah darinya atau tidak mempedulikannya. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas ayat ini, bahwasanya tanda-tanda orang yang takut akan kematian adalah yang pertama yang sudah kita bahas kemarin, yaitu hilangnya iman. Seseorang yang sudah kehilangan iman, maka dia akan takut akan datangnya kematian. Dan kali ini yang kita bahas adalah faktor yang kedua kenapa orang takut akan kematian, yaitu karena banyaknya dosa. Dan yang ketiga adalah berubahnya hati. Kita akan bahas dua hal ini. Banyak orang takut akan kematian. Itu karena apa? Karena adanya lembaran-lembaran hitam dalam perilaku kita, yaitu banyaknya dosa. Dosa itu bisa merubah seseorang. Dosa itu bisa menjadikan manusia ini terus jauh daripada surga, jauh daripada manusia, jauh daripada Allah. Perbuatan dosa
memberikan efek secara langsung. Amalan yang kita lakukan selama ini di dunia ini itu memberikan efek secara langsung, tidak ditunda-tunda. Tidak seperti orang ketika minum obat maka menunggu dulu reaksinya nanti. Sesaat setelah itu baru obatnya bereaksi. Amalan yang kita lakukan ini, perbuatan yang kita lakukan ini adalah memberikan efek yang secara langsung. Tidak seperti kita minum obat, tapi seperti kita ini ketika kita mengiris jari-jari kita dengan pisau, dengan alat tajam, maka keluarlah darah. Nah, keluarnya darah dari jari-jari kita atau dari tangan kita itu tidak membutuhkan waktu. Seketika ketika kita tempelkan pisau ke jari kita dan kita gesekkan, maka otomatis darah akan keluar dengan sendirinya, secara langsung, tidak melewati proses. Nah, perbuatan kita seperti itu. Kita ketika melakukan di dunia, perbuatan itu memberikan efek secara langsung. Hanya saja efek itu kadang tidak bisa kita lihat karena iman kita yang lemah, karena itu banyaknya dosa, sehingga kita tidak bisa melihat efek secara langsung. Tapi bagi aulia Allah, bagi para wali, dia bisa melihat. Umpamanya ketika kita membicarakan keburukan orang lain, itu seorang wali itu melihat kita seperti kita ini sedang mengeluarkan api dari mulut kita. Ada kobaran api yang keluar dari mulut kita. Itu yang dipandang oleh seorang wali ketika kita berbicara buruk tentang orang lain. Nah, ini efek secara langsung. Kita tidak menyadari hal ini, bahkan kita tidak mengetahui. Kita tidak bisa merasakan apakah kita ketika kita membicarakan keburukan orang lain, apakah mulut kita merasakan panas? Tidak. Kita tidak merasakan apa-apa. Justru kita keenakan dengan menjelekkan orang lain, asik dengan hal seperti itu, dengan riba ataupun fitnah. Inilah dosa yang kadang kita tidak sadari, ya kan? Atau perilaku kita sebenarnya membawa efek secara langsung itu. Dan sebaliknya sebenarnya, ya kan, itu. Amalan baik pun yang kita lakukan juga membawa efek secara langsung. Ya kan? Makanya ketika orang mendoakan orang lain, mungkin para wali Allah dia akan mencium bau yang harum. Atau umpamanya ketika puasa, ya kan itu. Ini yang nyata aja, yang sering kita dengar. Ketika puasa, bau mulut kita ini tidak enak secara lahiriah. Tapi secara batinnya ataupun di alam malakut sana, ya kan? Ataupun para malaikat itu mencium bau mulut kita yang sedang puasa itu dengan bau yang enak sekali, yang sedap, ya kan itu. Nah, sebenarnya di dunia pun sudah bisa dirasakan, tapi sekali lagi kita tidak bisa merasakan hal itu, ya kan itu. Jadi perbuatan manusia, apakah itu baik ataupun buruk, memberikan efek secara langsung. Kalau baik itu berarti akan menaburkan benih-benih surgawi nanti di dalam dirinya, ya kan itu. Sehingga seorang ketika berbuat baik terus, dirinya itu sudah menjadi surgawi di dunia, ya kan itu. Para aulia Allah itu mereka kadang tidak membutuhkan lagi atau tidak mengharapkan surga lagi. Kenapa? Karena dirinya sudah menjadi surga. Dia ingin mendapatkan meraih yang lebih jauh daripada surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang mereka raih jauh lebih dari itu. Di sana ada kenikmatan yaitu waridwanullahil akbar, dan keridhaan Allah itu jauh lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat buruk pun berarti dia telah memercikan api neraka dalam dirinya.
percikan-percikan yang sedikit demi sedikit itu nanti lama kelamaan justru akan bertambah banyak dan akan membakar dirinya. Sehingga sebelum dia masuk neraka pun dia sudah jadi neraka, dia sudah tersiksa dengan perbuatan dosa yang tadi itu. Dan nanti ketika dia masuk neraka, memang di sana tidak ada api, neraka tidak ada api, yang ada hanya batu-batuan saja. Sementara apinya dari mana? Apinya itu datang dari diri manusia itu sendiri, dari jiwa manusia itu sendiri, akibat dari perbuatan dosa yang dia lakukan selama di dunia. Dialah yang menjadi bahan bakarnya neraka nanti. Ini diriwayatkan, atau dalam riwayat katakan, para penghuni neraka itu mohon pada Allah supaya apa? Supaya dihentikan orang-orang yang masuk ke neraka itu. Karena semakin banyak masuk, semakin banyak pula bahan bakarnya. Semakin banyak bahan bakarnya, semakin panas neraka itu. Dan panasnya itu karena itu masuknya manusia-manusia ke dalamnya itu. Bukan karena di neraka sudah ada api itu. Di neraka hanya ada batu-batuan itu. Batu-batuan yang dulu pernah digunakan oleh Allah untuk menghujani para pasukan gajah ketika menyerang Ka'bah lewat burung ababil. Inilah perbuatan itu. Kita juga baca dalam doa, kita baca dalam doa Kumel, kan itu bagaimana pengaruh dosa, ya kan itu. Sayyidina Ali dalam doa Kumel itu betul-betul luar biasa mengajar kepada kita, memberikan pelajaran yang luar biasa. Kemudian contoh saja dalam doa Kumel yang kita baca ya, malam Jumat. Allahumma ighfir li dzunuballati tahtiqul isom. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah merobohkan benteng iman, maksudnya iman kita ini hancur, lemah, tidak peka. Itu lantaran dosa kita yang kita lakukan tanpa kita sadari. Makanya kita kadang jangan sekali kita menganggap dosa itu remeh, cuma kecil, ya kan itu, tidak terlalu berpengaruh. Ya, itu. Nah, itu kecil itulah yang sedikit demi sedikit itu justru untuk lama-kelamaan akan menjadikan iman kita hancur, benteng kita tidak kuat. Kalau iman sudah tidak kuat ya kita akan dirasuki oleh apapun dari bahaya-bahaya luar, dari pengaruh-pengaruh negatif. Atau umpamanya Allah maghfir li dzunuballati tunjilun niqam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah menurunkan atau mendatangkan bencana, ya kan itu. Niqam itu bencana atau balas dendam lah itu ya. Balasan, ya kan itu. Jadi ini biasanya untuk dosa-dosa yang kita pernah menzalimi seseorang, ya kan, atau sesuatu yang lain, ya kan. Sehingga akan datang balasan itu, bencana akibat perbuatan kita tadi itu, sebagai balasan tunjilun niqam, bencana dari sebab tertentu. Allahumma ighfir li dzunuballati tughayyirun ni'am. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah merubah nikmat. Yang tadinya kita mendapat rezeki banyak setiap saat, setiap bulan, tapi lantaran dosa ini akhirnya nikmat kita berkurang atau berubah. Bisa berkurang, bisa berubah. Itu semua perubahan. Perubahan itu bisa lewat kurangnya nikmat kita, ataupun nikmat yang sudah diberikan pada kita tidak memberikan pengaruh, tidak berkah. Ini berubah. Kita setiap bulan dapat rezeki, kemudian kita bisa menyantuni orang lain, bisa memberikan, bisa berbagi kepada orang lain. Tapi lantaran dosa ini, akhirnya kita tidak bisa menjalankan hal yang baik tadi itu. Ini kerugian sebenarnya. Berubah nikmat yang kita dapatkan ini tidak berkah, tidak bisa kita manfaatkan, atau berkurang. Pendapatan kita berkurang gara-gara dosa kita.
Allahumma ighfir li adz-dzunuba allati tahbisud du'a. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah menahan doaku. Doa kita tidak dikabuli karena ada dosa-dosa tertentu yang kita akhirnya tidak bisa sampai kepada Allah doa kita. Allahumma ighfir li adz-dzunuba allati tunjilul bala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah menurunkan bala, cobaan atau bencana. Ini dosa-dosa yang harus kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diakhiri dengan Allahumma ighfirli kulla dzanbin adnabtu. Setelah kita menyebut satu persatu akibat dari dosa tadi itu, maka kita mohon ampun dari semuanya. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan dan setiap kesalahan yang pernah aku perbuat. Kita mohon kepada Allah dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Doaku malah doa yang luar biasa, yang sangat dahsyat pengaruhnya kalau kita ingin membacanya. Mau seminggu sekali atau setiap hari bahkan, itu memberikan pengaruh yang luar biasa buat kita. Pernah diriwayatkan, saya akan bacakan saja terjemahannya. Ada seorang datang kepada Imam Hussein. Dia berkata, aku seorang laki-laki yang selalu berbuat dosa, wahai Imam, dan aku tidak sanggup untuk tidak berbuat dosa. Selalu ingin berbuat dosa saja. Karena itu nasihatilah diriku agar menjadi orang yang sadar, wahai Imam. Lalu Imam berkata pada orang tersebut, kerjakanlah 5 perkara. Kalau kamu bisa melakukannya, maka kamu boleh berbuat maksiat sesukamu. Karena orang ini kan suka maksiat, tidak bisa meninggalkan. Bapak Ibu, Imam Hussein menggunakan bahasa yang sama digunakan oleh orang itu. Silakan berbuat dosa sesukamu yang kamu tidak bisa meninggalkannya. Berbuatlah, tapi asalkan lakukan dulu 5 hal ini. Kalau kamu bisa lakukan hal ini, kamu bisa mencegah itu perbuatan dosa tadi itu. Apa itu 5 hal ini? Yang pertama, jangan makan dari rezeki Allah lalu bermaksiatlah semau hatimu. Yang kedua, keluarlah dari kepemimpinan Allah, dari wilayah Allah, lalu bermaksiatlah sesukamu. Yang ketiga, carilah tempat yang Allah tidak melihat perbuatanmu, lalu berbuatlah maksiat sesukamu. Keempat, jika datang malaikat maut untuk mencabut rohmu, maka tolak dan usirlah ia, lalu bermaksiatlah sesukamu. Yang terakhir, kelima, jika malaikat Malik datang untuk memasukkanmu ke api neraka, maka jangan mau masuk ke neraka, lalu bermaksiatlah sesukamu. Ini sebuah trik yang dilakukan oleh Al-Imam Hussein Abu Abdullah untuk memberikan penjelasan kepada sahabatnya yang bertanya, yang mereka gemar atau sahabatnya yang gemar dengan maksiat, dengan cara-cara seperti ini, dengan trik seperti ini. Sehingga mamanya dari yang pertama, jangan makan dari sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita makan dari selain rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Nah, ini salah satu trik dari imam untuk menggugah, untuk menyadarkan seseorang bahwasanya ketika kita ini maksiat, ingatlah bahwasanya kita ini ada yang melihatnya perbuatan kita, ada yang memantaunya. Kemudian rezeki yang kita makan tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang tadi sudah dipaparkan oleh Imam
bahwasanya boleh kamu maksiat, ya kan? Tapi dengan syarat-syarat tadi itu semuanya 5 hal. Dan 5 itu tentu tidak mungkin dilaksanakan. Tidak mungkin kita menganggap ini rezeki bukan dari Allah. Kita nggak mungkin menganggap bahwasanya kita ini keluar dari wilayah Allah, kekuasaan Allah. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini trik yang luar biasa dari imam. Dan beginilah para imam memberikan nasihat-nasihat kepada sahabat-sahabatnya, sekalipun sahabatnya itu gemar maksiat. Ini tentang nasihat imam yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi yang kedua tentang dosa ya. Jadi banyaknya dosa ini termasuk salah satu faktor yang membuat manusia itu takut dengan kematian gitu. Dan faktor yang ketiga adalah berubahnya hati. Perubahan hati ini nggak bisa membuat seorang ini takut akan kematian gitu. Nah, kita sering dengar istilah husnul khotimah, ya kan, su'ul khotimah, ya. Karena takut jangan-jangan di akhir kehidupan kita ini bagaimana, di akhir hayat kita bagaimana, apa kita menjadi orang soleh atau tidak, iman kita masih kuat atau tidak, masih punya iman atau tidak, ya, itu banyak dosa atau tidak, gitu. Ini kadang perubahan hati juga bisa terjadi, ya, gitu. Ada beberapa hal tentang berubahnya hati. Yang pertama yaitu berubahnya hati pada cinta dunia. Dalam surat Taubah dikatakan ayat 24, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ini perubahan hati. Kalau hati seorang sudah cinta kepada dunia, itu cinta kepada Allah itu lebih kecil, itu dibandingkan cinta kita kepada dunia. Maka perubahan hati inilah yang nanti justru akan membuat kita ini takut pada kematian. Jangan sampai kita ini meninggal justru cinta kepada dunia lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, berubahnya hati menjadi keras, jadi hati yang keras, susah untuk menerima kebenaran, menerima nasihat, ya kan, itu sudah menangkap dirinya yang paling benar, ya kan, itu keras hatinya, ya kan, tidak mau menerima apapun nasihat dari seseorang, ya kan, itu. Dalam surat An-Nisa ayat 155 katakan, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengatakan hati kami tertutup. Maka sebenarnya Allah telah mengunci mata hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Ini yang kedua, al-qasiyah qulubuhum, yang hati mereka itu keras, tidak mau menerima kebenaran. Apapun argumen yang sudah dipaparkan tetap saja pokoknya saya yang paling benar. Hatinya sudah tertutup, tidak bisa menerima apapun kebenaran, dan Allah sudah mengunci mata hati mereka. Dia tidak bisa menerima apapun, dan itulah yang sebenarnya hal-hal yang ditakutkan, ya kan? Kalau hati sudah keras, kita sudah tidak peduli dengan yang lainnya, pendapat orang lain kita abaikan, ya kan? Kita merasa ego, ya kan? Itu menang sendiri,
paling benar sendiri anggapannya gitu. Maka hati yang keras semacam inilah yang justru nanti akan menyengsarakan kita. Kita tidak akan mendapat petunjuk gitu. Dan yang ketiga, berubahnya hati tatkala ditimpa musibah ya kan, itu. Kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Hati kita berubah atau tidak ketika diuji ini? Apakah kita tetap beriman kepada Allah? Apakah kita sudah kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, "La nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini Allah menguji manusia ya kan? Pasti manusia akan diuji dengan beberapa hal itu. Yang pertama dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, ya kan? Perbekalan. Nah, sebab itu berilah kabar gembira pada orang yang bersabar. Kenapa? Karena orang bersabar itulah yang bisa menghadapi semua ujian-ujian tadi itu. Ujian apa saja, ya kan itu. Nah, di antaranya tadi itu, ya, rasa takut, lapar, kekurangan jiwa, harta, itu semuanya kalau kita sabar kita akan bisa menang, ya kan itu. Kita bisa menghadapi semua cobaan itu. Samarat itu bisa diartikan buah-buahan atau bisa dijadikan sebagai keturunan, ya kan itu. Keturunan anak cucu, ya kan itu. Nah, dan kita lihat ujian-ujian yang Allah berikan ini oleh orang-orang mukmin, orang-orang bersabar, ya mereka bisa menuntaskan dengan mudah. Ya. Bagi mereka yang tidak mau bersabar, yang namanya hidup itu penuh sabar, ya kan? Dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bisabri wassalah, ya kan? Itu. Untuk menghadapi kehidupan kita ini, ya kita harus bersabar. Tapi jangan lupa kita tetap minta pertolongan dari Allah lewat apa? Wasta'inu bisabri wassalah, dengan sholat kita. Sholat ini doa, ya kan itu. Ibadah hubungan kita dengan Allah harus terus terjalin itu. Selain kita juga harus bersabar menghadapi semua cobaan itu. Ya kan? Kita mengharap dari Allah supaya Allah memberikan kemudahan dalam menghadapi cobaan itu. Jadi ini sebuah kunci tameng, ya kan, untuk kita ini. Ingat pada Allah dan bersabar atas musibah. Nah, musibah itu macam-macam. Soal nanti lain kali kalau ada kesempatan kita bahas tentang musibah. Yang jelas salah satu musibah itu adalah seperti ini, ya kan, tadi. Cobaan-cobaan tadi itu, mendapat cobaan tadi itu. Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam, serta sahabat-sahabatnya, mereka semua juga mengalami semua cobaan-cobaan ini semua. Al-khawf, rasa takut. Rasa takut Imam Husain apa? Kalau sahabat yang ada ini imannya kendor, imannya berubah. Ini juga salah satu kekhawatiran Imam Husain, kan itu. Tapi kita lihat sahabat-sahabat Al-Husain, sahabat yang tangguh, yang luar biasa, kan itu. Tidak takut itu. Udah rasa lapar, jelas ini dialami oleh Al-Husain dengan sahabat-sahabatnya. 3 hari terakhir tidak makan, tidak minum, kehausan. Wanaksin mal amwal, tidak makan, tidak ada makanan, tidak ada harta yang bisa buat beli sesuatu. Wal anfus, dan juga Sayyidina Husain kehilangan keluarganya, sahabat-sahabatnya di medan perang. Keluarganya satu persatu syahid, sahabat-sahabatnya juga demikian. Wasamarot, dan buah-buahan bekal, ataupun kalau diartikan sebagai keturunan, maka keluarganya Al-Husain, putra-putranya, mereka ikut bertanding di medan perang, melawan musuh, dan mereka dianugerahi oleh syahadah, mati syahid, sebuah kemuliaan. Ini semuanya adalah ujian-ujian yang dihadapi oleh Abu Abdullah Al-Husain, dan semua dilewati oleh
Al-Husain. Kita pun juga sama akan mendapat ujian semacam ini. Semua kaum muslimin, semua manusia akan diuji oleh sesuatu ini, dengan harta, rasa takut, kekayaan. Oleh sebab itu, mari kita hiasi diri kita dengan sifat sabar kita, dan juga terus mengikat batin kita, jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah, sehingga kita akan tetap mendapat pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah, ya kan? Dan juga kita tetap menghadapi cobaan-cobaan ini semuanya. Dan nanti kita akan lanjutkan pada tema-tema yang berbeda pada kesempatan yang akan datang. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, betapa pedihnya apabila kau lihat Husainmu yang tanpa dosa, tanpa celah, dibunuh, disiksa umatmu. Memerah sudah bumi Karbala, tertumpah darah Husainmu. Kini terbanjiri air mata, tertumpah dari mata umatmu. Karbala, Karbala, oh Karbala, seakan diriku, dirimu. Tragedi itu kembali menjelma, berkecamuk dalam dadaku. Ya Husain, ya Husain, oh ya Husain, kenapa harus dengan darahmu? Karbala memerah, mengerikan, menyayat kalbu umat kakekmu. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, luaskanlah tanah Karbalamu, walau telah semerbak darahmu. Tentu saja bagi yang mengenalmu, inikah balasan mereka terhadap Rasul tercinta yang telah mengorbankan raga untuk kepentingan semua. Salawat ke atas mereka, salam bagi Syiah mereka, pintaan syafaat dari kami. Semoga Allah ridai. Hanya kebenaran dan keadilan yang akan ditegakkan Husainmu hingga ia berkorban segalanya demi terjaganya syariatmu. Karbala, Karbala, oh Karbala, masih lekat pada ingatanmu, pada jerit dan tangis yang membawa hana, yang menghujani dirimu. Ya Husain, ya Husain, oh ya Husain,
Maafkanlah kami tak bersamamu, serahkanlah gato berkorban demi mengenang dirimu. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, kenapa harus dengan kepalamu? Karbala jadi tempat arakan. Oh ya Hussein, sangat menyedihkan. Mengalir darah syuhada di padang gersang Karbala, di situ kubur syuhada, menyambut seruan yang esa. Ya Ilahi, saksikanlah. Ya Ilahi, adililah terhadap perbuatan mereka kepada ahli Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil faraj.